Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Alumni. Ini adalah acara khusus dari Ikatan Alumni Smada, begitu ya, untuk semua alumni dan juga siswa-siswa di SMA 2 untuk mengenal lebih dekat lagi, begitu, siapa saja senior di Smada yang saat ini sudah berkembang, memiliki profesi, dan bahkan bisa menginspirasi, begitu. Dan untuk hari ini kita akan berbincang dengan Pak Komang Ferry. Beliau ini, Komang Ferry ya lebih tepatnya ya Pak ya. Ya. Beliau ini adalah orang yang selalu mengusung tentang safety riding, safety driving. Betul kah? Betul. Betul. Bapak dari alumni 83. 83. Boleh dikenalkan, maksudnya gini, bagaimana kalau seandainya saya beri waktu Pak Komang untuk memperkenalkan diri, begitu, kepada adik-adik ini ya, maka apa yang akan Pak Komang sampaikan? Untuk anak SMA 2 ya? Ya. Ya, anak SMA 2 kan? Ya. Ya, oke. Halo. Assalamualaikum, saya Komang Ferry, saya alumni Smada 83. Karakter timbul yang ada di saya ini sampai sekarang, sebenarnya saya sudah mencoba pekerja macam-macam. Saya sarjana pertanian, saya insinyur pertanian, karena perintah Bapak, karena saya dulunya mulai kelas SMP 1 dulu saya coba saya arahnya ke otomotif sebenarnya, tapi waktu itu di tahun itu kan belum ada cabang-cabang seperti itu. Cuma kalau di SMP masih ada ikut ekstrakurikuler adalah otomotif, itu aja yang saya dapat di satu. Saya SMA 2 saya tetap berkecimpung di urusan otomotif itu. Nah, di situ pada saat saya kelas 1 SMA, saya mencoba ada slalom, ada rally segala macam. Saya slalom junior ikut nasional, saya juara 1 junior nasional. Nah, itu setelah saya masuk SMA kelas 1, karena masuk siang waktu itu. Dalam perjalanan itu ada 2 pilihan. Saya mesti bolos nih, kalau enggak saya susah. Gitu. Karena pada saat itu kita ada pilihan, mau jalan apa enggak. Orang tua nggak ada setuju. Siapa yang mau setuju anak ikut balapan tiap hari bolos. Tapi di SMA 2 ada, saya nggak ngira, di situ guru-guru SMA 2 itu ada sangat bijak menurut saya untuk saat ini. Dan itu sekarang mungkin hilang ya di SMA 2. Tiba-tiba saya tidak bisa di apple to apple ya, karena zamannya berubah. Iya, betul. Karena saya matematika ketinggalan, saya di kelas 1 tuh sampai rapot saya simpen, saya buat kenangan 30 hari A. 1 tahun, jadi kan seminggu mesti buat. Karena kalau saya balapan kan paling nggak Jumat berangkat, Senin baru pulang, Selasa baru masuk. Hampir pernah saya dihukum ikut upacara sebagai komandan upacara hampir tiap Senin karena biar hadir. Karena itu zamannya Pak Harto itu juga, terus yang lainnya juga Pak Kusen itu mesti hafal kalau nggak hadir semua. Tapi dari sekian ini ternyata SMA 2 itu mengakomodasi kita semua. Jadi yang bakatnya atlet dikumpulin. Makanya ada ini Mas Petela, ada Urip Sumartonang, terus Persibaya, yang mitra dikumpulin. Apa yang problemnya? Jadi tidak semuanya orang pinter. Ternyata waktu SMA 2 melihat kita ini bukan orang nggak pinter, tapi arahnya kemana itu di situ lihat. Nah, saya bersyukur kalau masuk 2. Mungkin saya masuk SMA 5 atau namanya mungkin nggak seperti ini. Nggak bisa. Nah, saya tahu persis teman-teman yang dari D1 kan jalurnya kalau nggak SMA 1, SMA 5, SMA 9, sama SMA 5 kan gitu jalurnya aja. Tapi ternyata di SMA 2 itu lebih akomodatif ya. Saya ditanyain, butuh ada Erentin, waktu urut GC-nya masih guru GC kan, Bu Erentin, ditanyain kenapa nggak masuk, kenapa gini, kamu bolos kenapa? Dipikir waktu itu kan kita nggak ada nongkrong, bolosan atau apa. Saya cerita apa adanya. Saya lagi proses ikut balap, tapi orang tua nggak setuju waktu itu. Karena selama ini proses itu membentuk karakter saya. Karena apa? Di situ saya terbentuk tanggung jawab. Time-nya harus jelas, latihannya kapan. Nah, saya nggak mungkin. Padahal itu kan masih belum umur 17 tahun, masih umur 16 sekian itu. Karena junior, 2 pilihan, sekolah atau karier gitu kan. Susah nentuin. Mau nggak mau curhat orang tua satu pasti. Kamu sekolah. Dulu ada
pesuruh Bambang itu sering kirim surat untuk panggil orang tua, saya tunggu di depan. Saya kirim 2.000 gitu, biar nggak ngirim orang tua, saya pegang suratnya Mas Bambang itu. Atau Monyong itu sering bawa surat. Ya, Monyong bawa surat. Terus nahan semua, segala macam. Tapi ternyata akhirnya terbongkar juga ke ibu saya, bahwa saya hampir seminggu berapa kali, sebulan mereka nggak pernah masuk. Saya terus terang, karena saya latihan, karena ikut di sesuatu itu, hobi saya nggak bisa ditahan. Dan itu jiwa saya di situ memang. Tapi apakah ini menjalani hidup saya nanti, saya nggak tahu. Kemana-mana saya nggak tahu. Karena waktu itu zamannya belum ada kontrak, belum ada apa, segala macam. Mereka harus ya mandiri sendiri. Mobil dari orang tua memang. Modifikasi sendiri dari tabungan uang jajan. Dia bilang saya ada menang, ya sekarang saya tabung, saya berikan spare part-nya, beli karburator, beli macam-macam lah, bahan shockbreaker itu saya tabung sendiri karena orang tua nggak mendukung. Beda yang lain ada yang mendukung. Terus sempat ditanyain, besok kamu lulus mau kemana? Saya bilang mau kalau dua Belanda apa Inggris. Kalau di Belanda ada sekolah balap namanya shockbreaker, kalau di Inggris nama Jim Russell. Satu pertanyaan bapak saya, mau jadi apa? Di Indonesia nggak bisa hidup, kata gitu. Padahal sekarang orang ke sana semua. Ternyata sekolah balap itu bukan melulu untuk balapan, tapi ada manajemennya, ada teknisinya, ada manajemen race director-nya, kayak gitu itu. Baru saya ngerti. Sekarang ini setelah saya masuk di IMI, saya di IMI hampir 25 tahun, malah hampir 30 malah salah kalau jalan. Baru saya tahu ada lisensinya macam-macam itu berkembang di sana. Jadi kita kadang-kadang pengalaman ini buka cakrawala saya. Ternyata kita tidak boleh setengah-setengah. Hal sesuatu yang keluar itu kan orang dulu kan di Indonesia terlalu afterluck ya. Harus begini, jadinya begini ya. Karena bapak saya PTB, kalau bisa kamu masih PTB, urusan pabrik gula segala macam. Oh, saya nggak suka. Saya tanaman nggak suka. Saya isi perhatian kalau nandur apa mesti mati. Lo masuk praktek agronomi, nandur timun ini bosok. Berapa kali, saya nggak kurang akal ya. Hidup ini, saya bilang ke teman-teman, hidup ini nggak terlalu pinter, yang penting cerdas. Kalau cerdas pasti pinter. Cerdas dan cerdik. Ya, cerdik. Nah, bisa mau jadi dosen, saya ambil panennya yang teman-teman yang sudah bagus, saya pindah ke kebun saya. Jadi dosen lihat masih segar-segar, tapi 2 hari lagi udah kasih alum semua, karena saya pindah semua yang terjadi. Seperti saya lulus gitu. Tapi itu akhirnya saya nggak kuliah juga, saya tinggal. Tapi dari perjalanan SMA 2 ini, ternyata memang SMA 2 beda. Saya bilang beda-beda sekali. Jadi ada jalur musik, ada jalur balap, ada jalur artis, semua diakomodir ya. Dan itu setelah kami sini sudah ketemu reuni segala macam, ada orang terkenal al sini kayak Bujana. Dari semua ini kan sebenarnya SMA 2 itu melihat potensi seseorang itu dari kantor masing-masing. Jadi nggak mungkin pinter harus jadi dokter, enggak. Saya di sini anak saya kan saya bebasin mau jadi apa terserah. Sebenarnya kamu jangan setengah-setengah. Sama dengan Pak Harto almarhum. Kalau pengen ngono, kudu menang ya, aja tanggung-tanggung. Kan bolos percuma, tapi kalau nanti bolos ya bolos, tapi mesti ada ilmu yang kamu dapat dari situ. Itu wali kelas saya itu almarhum Pak Aziz juga. Pak Aziz kan keras. Saya bilang, saya ke Pak Aziz, setelah Pak Harto Pak Aziz bicara, saya kasih waktu. Kamu boleh bolos, boleh latihan berapa, tapi besoknya pelajaran kamu fotokopi teman, gimana caranya ulangan tersendiri nggak apa-apa. Pak Komang, boleh tahu nggak? Ini kan Pak Komang ini kalau dengar ceritanya tadi di Semada mengejar minatnya begitu ya. Di saat saya tahu betapa beratnya karena di angkatan saya saja masih itu standar bahwa orang pintar itu pasti jadi dokter. Kalau ngejar profesi itu nanti duitnya dari mana itu masih di angkatan saya, apalagi angkatannya Pak Komang pasti lebih gitu ya. Lebih keras. Boleh cerita nggak dari kecil bagaimana cara orang tua mendidik dan lain sebagainya sampai akhirnya mengejar minat itu bisa segitu kerasnya gitu. Karena tidak semua orang seberani Pak Komang. Di rumah ini nggak ada bakat pembalap semua, ke seni malah. Kakek saya itu orang seniman, orang Bali. Ibu saya pernah penari, juga guru ibu saya, guru SD juga. Dari kecil saya suka aeromodeling, jadi suka pesawat aeromodeling, suka pesawat. Setelah SMP kelas 2, mata saya kena karena pernah terbakar karena lupa pakai kacamatanya, itu kacamata mesti harus
yang BL, tapi saya pakai biasa, karena introvert, mata saya hampir buta, akhirnya nggak boleh lihat main remote yang lagi, saya masih keping semua. Saya sempat main motocross, bapak saya nggak setuju, karena motornya diprodoli. Saya minta motor terus Yamaha DT, saya minta motor terus dibeliin. Sore datang, besok paginya udah lepas malam protol sama bapak saya, kaget motor itu nggak jadi semua, marah. Nah itu saya nggak boleh lagi latihan motocross. Nah, naluri seperti ini kan saya nggak bisa nahan. Saya nggak tahu, senang sekali kalau udah pakai helm di atas mesin itu senang sekali. Itu kan beda. Orang nggak bisa ngerasakan, tapi saya ngerasakan. Nah itu waktu saya cerita ke Pak Harto paham. Almarhum itu. Kalau diajarin matematika simpel, kamu ngerti matematika? Nggak ngerti, Pak. Kayak tahu ulanmu elek ya apa? Kalau sini dia gelem. Saya nggak bisa belajar tekun soalnya. Saya bilang saya orang lapangan mungkin ya. Jadi saya dites sama ada Pak Ajis itu, saya tes, coba ulang nih, saya bisa ngerti semua. Termasuk Pak Kusmen rumus-rumusnya. Tapi saya nggak pernah ngapalin soalnya. Coba apalin ini rumus kimianya, ini soalnya saya juga bisa ngerjain semua. Ternyata saya bukan orang bodoh katanya gitu. Coba memang nggak bisa konsen gitu aja. Tapi karena fokusnya bukan kalau dari pelajaran, ngitungnya beda. Ngitungnya bisa ngerjain apa ini belum bisa mesin saya belum bisa mikirkan gitu. Jadi nggak fokus ke pelajaran. Tapi SMA 2 itu ngerti sebenarnya. Jadi saya kira di SMA 2 ini kalau nantinya ya ke depannya ya jangan pernah mengurangi minat dan bakat seseorang gitu, karena dilihat ya beda-beda. Jadi saya kira nantinya kalau umpamanya nanti ada bakatnya atlet ya dipupuk jadi atlet beneran, jangan tanggung-tanggung. Sekarang kan saya lihat sudah tanggung, kalau udah bagus. Saya teman juga angkatan saya Ahmad Fauzi sempat jadi Grandmaster, Master Indonesia, tapi karena orang tua atau sekolah mendung dia nggak bisa di Grandmaster, padahal dia potensi sekali. Banyak posisi-posisi yang terbekali. Padahal kalau di SMA 2 banyak banget yang jadi benar-benar semua. Tapi dari sini saya bersyukur dengan berteman, karena SMA 2 itu orangnya tidak melihat angkatan, atas bawah kalau sama SMA 2 langsung loyal. Jadi saya tidak pernah takut kalau keliling Indonesia. Saya tidak pernah takut keliling Indonesia. Kemanapun saya ke Indonesia, saya kontak teman SMA 2, kalau sudah ketemu ada pejabat, saya SMA 2, oh iya kan, langsung berubah, proses cair. Karena saya pernah sempat pegang ini, hampir 5 tahun saya jadi konsultannya Pertamina untuk sertifikasi driver mobil tangki. Dulu kan mobil tangki kan supir sama kanan, saya ubah jadi AMT, awak mobil tangki Pertamina. Itu hampir seluruh Indonesia keliling. Tapi setiap kota masih ketemu, alumni Smada masih kerja di PLN, kerja di mana, kalau kumpul, mungkin ada semua rumah, kumpul, lah, terus ketemu. Dan itu saya tidak pernah takut. Mulai di Papua sampai di Aceh pun saya pernah ketemu teman-teman yang kerja di sana. Jadi saya bangga sebenarnya SMA 2. Sampai di Jakarta, apalagi Jakarta. Udah SMA 2, ngumpul Surabaya, geng paling gak nyaman. Ya saya pernah balapan slalom ya di Parkir Timur Senayan. Waktu itu ya agak dikerjain juga sama petugasnya karena waktunya habis segala macam. Ternyata saya curhat sama teh botol jual teh botol, saya uangnya direk gini kok ditarik nanti ini kok gak budal-budal gitu. Ternyata seluruh teh botol ini kelilingnya ini anak Surabaya semua yang punya, yang pegang teh botol. Anak SMA 2 lagi. Angkatan kalau nggak salah angkatan 78 atau 77 senior. Ternyata yang pegang Blok M, Pagar Timur yang di sebelah teh botol orang Surabaya anak SMA 2. Itu semua dikerahkan, suruh noto semua. Saya nggak ngira juga. Bapak dari Mas, dari mana? Semua anak Surabaya. Lu ya bosku, ada SMA loro Mas. Coba jenenge anak 77 atau 78 saya lupa. Ya udah harus ditelepon. Waktu belum telepon, kayak gini, ya udah ditulungi masih. Kalau ini Abah katanya. Kayak gitu kan nggak pernah tahu gitu. Iya. Kuatnya, segitu kuatnya. Tapi di Jakarta. Persaudaraan. Saya kira di balapan itu juga sama. Meskipun saya di IMI di Kabit Roda 4 jadi urusan balapan se-Jawa Timur, termasuk transisi pembalap itu roda 4 ke saya semua. Tapi saya sudah mengurangi melatih pembalap selama ini. Saya bikin talk show sebenarnya di SS waktu itu. Awalnya adalah bincang otomotif, semua otomotif itu supaya kita ciptakan supaya orang edukasi. Karena dari filosofinya balap itu ternyata pembalap itu bukan orang pemberani, orang yang orang yang benar-benar mengharapkan suatu keselamatan nomor 1. Jadi kalau di balap ada namanya scrutineering, mulai helm, personal teknis ya, mulai kelayakan kendaraan, mesinnya, bannya, shock breaker, semua termasuk helm, baju balapnya juga, semua itu harus nomor 1, tidak boleh setengah-setengah.
Lah kalau yang sering terjadi kecelakaan di jalan, mereka nggak pernah memperhatikan seperti itu. Ya. Jadi rata-rata, termasuk cewek, saya bilang cewek itu paling berani sedunia. Cewek itu. Jadi mereka Kenapa? kadang-kadang nggak pakai sabuk, makanya sampai Oh, ada pepatah yang ngomong rating kiri belok kanan, ke kanan begitu. Karena iya. akhirnya kita belajar juga karakter wanita. Kenapa sih ibu-ibu kok mesti kalau udah pagi itu nyelonong semua? Karena beban dari rumah tangganya sudah berat. Jadi ibu-ibu kategorinya, kalau orang psikologi ngomong ibu-ibu kategori ya bisa antisosial, bisa agresif, bisa agresif, bisa kadang-kadang dia tidak mau disalahkan. Jadi kalau lampu merah bablas saja, mau belok belok aja. Makanya sampai ada istilah kalau ibu-ibu belok itu hanya dua yang tahu, Dia ibu dan Tuhan. sama Allah. Ya itu. Iya, iya, iya. Ya itu Jadi sampai nih, kita berarti, lampu. makanya di pembalap juga nyonya saya kan saya ngelatih nyonya juga berat sebenarnya. Tapi dari situ saya lihat Debbie itu nyonya itu ada satu kelebihan dia. Ini beda dengan cewek yang lain. Dia ada kemampuan kelasnya sama gitu. Karakter beda. Tidak semua seperti itu gitu loh. Karena di slalom itu slalom ya sama balap tuh beda banget. Tapi memang sama jalur otomotifnya. Kalau slalom tuh rutenya kan dipatok-patok. Ya. Kalau di balapan di sirkuit itu ada race lane-nya. Jadi jalannya kelihatan bentuk sirkuitnya, tapi race lane-nya, garis balapnya setiap orang bisa beda, tapi bisa ngambil karakter situ. Itu harus belajar di situ. Itu kan tidak mudah. Kalau slalom kan hafalin dulu rutenya, setelah itu baca soalnya. Baca soal itu kapan Anda ngerem, kapan Anda ngegas, kapan Anda setengah ngegas. Nah, itu kan semua terhimpun di otak. Nah, berarti kan butuh orang yang cerdas. Siap menghafalkan, harus cepat, tidak harus cepat semua. Cepat, tepat, aman. Nah, aman kalau nggak aman ya masih terbalik atau apa. Itu yang butuh suatu kemampuan. Nah, itu tidak semua orang bisa kan gitu. Makanya kalau saya sempat demo di video selama kok iso, ya memang sudah kita udah menyatu, sudah apa arahnya kemana. Nah, rata-rata yang kenapa saya konsen ke safety riding, ke safety driving, mereka rata-rata kecelakaan itu berani ngebut karena belum tahu bahayanya, belum tahu risikonya. Sama di balap itu kenapa bisa kencang, kapan rem, kapan tidak bisa lakukan, karena ada gaya sentrifugal yang tidak pernah dibangun oleh masyarakat umum. Kayak momentumnya berapa, selama macam itu yang kadang-kadang masyarakat tidak pernah tahu. Seperti saya bilang ibu-ibu kalau ngerem mepet, duduknya mepet begini, sampai kadang-kadang sudah pakai sabuk marah-marah katanya sesek, gitu kan? Karena rumahnya jauh kan susah kalau sesek pakai, kadang bisa di-setel semua sabuk pengamannya. Kenapa bisa begitu? Karena Menurut merasa hasil sesak, karena mereka masih pegang. Karena sabuk pengaman itu kan diciptakan sama Volvo tahun 58, diterapkan di mobil Volvo 59 itu sampai mereduksi kecelakaan hampir 80%. Diterapkan di Amerika tahun 70. Indonesia itu butuh proses, butuh di demo sampai paguyuban apapun marah-marah karena sabuk pengaman. Tapi sejak zaman Pak Ugeng Kapolri itu sudah 79 sudah pakai sabuk pengaman. Nah, butuh edukasinya berat di Indonesia ini. Karena apa? Mereka masyarakat ini, saya hukumnya hukum biasa nih kan gitu. Oh biasanya nggak popo, biasanya nggak popo, biasanya ngeluh. Nah itu kan setelah diterapkan teknologi ini, nah butuh masyarakat nanti, butuh yang teman-teman ini nantinya ada ini yang bisa, apalagi ada YouTube, ada internet itu bisa bercerita apa yang jadi resikonya, apa jadi bahayanya kan bisa semua. Iya, iya. Butuh semua. Ada penelitian yang mengatakan orang Indonesia ini lebih abai terhadap safety, begitu ya, terutama pada saat mengendarai kendaraan, begitu. Selama menjadi pelatih atau selama berkecimpung di dunia itu, betulkah demikian? Saya bilang ya dan tidak. Ya itu sebagian latar pendidikan. Satu. Tapi begitu saya lebih terjun lagi, tidak juga. Pendidikan tidak menjamin orang seperti tertib. Ya, berarti karakter pribadi insan masing-masing. Contohnya begini, lampu merah itu kan ada lampu merah, kuning, hijau. Itu kan standar internasional. Tapi begitu lampunya merah itu hijau, yang langgar banyak. Dulu ada orang mengatakan itu karena pendidikan. Ternyata tidak. Yang dokter banyak, yang profesor langgar juga banyak. Kan statistiknya juga tinggi juga. Dibandingkan orang daerah. Di daerah juga orang nggak ngerti. Karena di daerah tentang lalu lintas namanya marka jalan, tentang rambu, kan susah. Contoh sederhana, rambu itu kan harus ngerti. Rambu kan dibedakan ada bulat, segitiga, segi empat, sama jajar genjang. Ya, itu kan apa bedanya itu, Pak? Nah, itu kan orang nggak ngerti.
Nggak ngerti. Kalau Apa kita ngerti bedanya? filosofinya, semua rambu yang bulat itu selalu larangan. Oh. Segitiga itu selalu peringatan. Terus persegi panjang itu adalah petunjuk. Kalau segi empat berdiri ada arahan. Ya. Kalau yang namanya segi empat yang diberikan itu gabungan antara segitiga, dan segi empat. Artinya peringatan dan petunjuk. Nah, kenapa begitu? Semua sistem ini dibuat untuk seluruh Indonesia. Tapi dasarnya seluruh dunia harus pakai itu. Kan sepakat. Undang-undang lalu lintas kan basicnya juga dari luar juga. Ada yang dari Belanda. Kita itu banyak mengoreksi undang-undang lalu lintas dari Belanda. Karena kita ikut Belanda. Setir kanan kan. Kenapa begitu? Karena apa? Rambu itu lebih gampang lihat bentuknya daripada warna. Karena sebagai manusia tidak semuanya warnanya bisa jernih, ada sebagian buta warna sebagian. Nah, jadi kalau dari jauh, apalagi gelap, kalau bentuk lebih terlihat. Kalau rambu bulat itu pas larangan apa? Jadi namanya defensive driving atau self-defensive riding, defense ya. Nah, itu adalah kalau di Amerika di Smith Institute itu kita itu tidak bisa mengatasi kecelakaan. Tapi yang bisa adalah mengantisipasi kecelakaan. Jadi jangan sampai kecelakaan. Kalau saya melatih seseorang, itu kencang itu butuh waktu. Tapi kalau hanya mengantisipasi kecelakaan, 2 menit, 3 menit bisa ngerti. Rem dari awal, kurangi kecepatan apa. Makanya di mobil itu ada gaya sentrifugal, ada namanya oversteer sama understeer. Apa Itu kan bahasa kerennya. Tapi saya terjemahin bisa. Susah. Oversteer itu berarti yang roda belakang itu slip. Over. Ya, jadi oversteer itu berarti roda belakang itu terlepas gigitan sama aspal, berarti belakangnya ngepot. Nah, itu kalau mobil slip segala macam, yang mobilnya belakangnya lari, termasuk motor kalau direm pantatnya motor itu bisa belok, itu oversteer. Yang slip roda belakang. Kalau understeer dibelokin nggak mau belok, lurus saja mobilnya. Kalau orang anak-anak Jawa, Indonesia, babi, nyesek, ya bahasa Jawa nengon. Tapi kalau kita bicara Inggrisnya itu namanya understeer, wangen terjemahan. Tapi kalau ojo banter menggoe, jalan mudun, ku nyesek kon, blundung. Nah, itu paling sederhana, gampang sekali menjelaskan. Nah, itu oversteer. Jadi kalau oversteer itu yang slip roda depan, bannya setirnya dibelokkan ke kanan kiri, itu nggak mau belok karena kedorong sama dorongan kecepatan, dia nggak mau belok, dia akan lurus aja, termasuk mau masuk jurang atau apa. Kalau yang roda belakang mobilnya ngepot, nah itu namanya oversteer. Nah, istilah-istilah ini kan tidak semua bisa latihan. Kalau saya di slalom, di balap, itu kan memang harus menguasai seperti itu. Jadi slip itu harus dikuasai. Belajar butuh waktu. Sampai buat kayak sekarang kalau di YouTube namanya Ken Block itu sampai terkenal dunia, dimainkan itu kayak dua itu. Anderson Oversteer dia mainkan, dia kerjain. Tapi itu semua direncanakan. Kapan nge-rap, kapan handbrake, kan opera, itu kan direncanakan semua. Jadi semua gaya itu harus dikuasakan. Nah, dan dikuasai. Nah, itu akhirnya intinya kemana? Intinya adalah semua manusia itu harus bisa mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan kendaraan, dan mengendalikan alam yang ada. Nah, berarti kan butuh suatu teknik mengemudi yang bagus. Tidak semua orang bisa. Yang bisa kita kerjakan sekarang untuk safety riding atau safety driving itu adalah jangan sampai kecelakaan. Contohnya apa? Kalau kamu nggak mau kenceng, ya jangan kenceng-kenceng. Karena kamu nggak mampu. Makanya di balapan itu selalu Mbak Dinda itu kalau adanya QTT, qualifying time trial, itu semua satu balapan itu sebelum balapan dites waktunya. Siapa yang tercepat? Kalau tercepat di depan, yang paling lama paling belakang. Kan dilihat jangan sampai yang belakang kalau depan menghampiri yang lainnya. Jadi kalau dia qualifying time-nya nggak masuk standar, dia harus keluar karena nggak mau bisa membuat kecelakaan orang lain karena waktunya sama. Nah di jalan kita nggak pernah tahu orang itu jadinya belajar sama siapa, kapan berangkatnya. Karena orang-orang itu kan kita nggak tahu karakternya, kapan bisa nyetir, siapa yang ngajari, atau ODD kan nggak tahu teorinya. Sepenting rata saya bilang, makanya sering saya bilang orang Indonesia itu hanya menjalankan mesin, tidak bisa mengendarai. Makanya bedanya istilah driving sama istilah riding itu, kenapa saya tekankan kalau driving itu adalah mengemudikan, drive ya, drive dari kata-kata drive. Kalau riding itu menunggang. Motor itu menunggang karena butuh keseimbangan, butuh konsentrasi. Kedua, butuh dia harus menggoyang setir depannya supaya kita tetap berdiri. Nah, kan motor kan lebih bahaya sebenarnya. Tapi apakah itu
Surabaya enggak, mereka biasa. Tapi hal demikian ini rata-rata orang Indonesia nggak paham di situ. Makanya kalau bilang ada orang bilang, apakah kalian itu ngerti Indonesia? Maksud itu, Indonesia bukan orang nggak ngerti. Jadi Asia, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Burma, Myanmar, Malaysia itu semua sama. Yang paling kacau tiga sebenarnya, India, Bangladesh, sama Indonesia. Karena ribuan motor, itu semua di sana semua. Motor itu gampang, simple, tapi yang mendarainya kan kayaknya seperti tingkat lanjut dari sepeda ke motor, tinggal kasih mesin. Tapi mereka lupa, kecepatan motor semakin km per jam ini semakin tinggi, semakin kencang, semakin cepat semua. Bentuk pengaman pakai helm. Bedanya mana safety riding sama driving? Kalau motor tidak ada safety-nya, saya bilang itu. Hanya yang mampu ada dirinya sendiri. Kalau di mobil ada bumpernya, ada ABS-nya, di motor juga ada. Ada sabuknya untuk menahan gaya sentrifugal. Kalau di motor kan nggak ada sabuk pengamannya. Mau jalan kemana sabuknya? Kan nggak ada. Kalau pakai ya pasti kan berdiri kayak orang gantung diri kan nggak bisa. Terus kayak goncengan. Nah, goncengan itu kalau di standar internasional itu harus searah. Tidak boleh menyamping. Dia aja nggak bisa. Kalau ke depan seorang cewek itu tidak bisa. Harus goncengnya harus ke samping. Makanya di Indonesia jenis motor banyak. Indonesia ini akhirnya jadi pasarnya seluruh dunia ada motor metik, bentuknya bebek semua. Ya, Karena banyak. multifungsi ya. Betul. Di dunia di Eropa motor bebek hanya kota-kota aja. Jarang ada motor skutik aja. Makanya kalau motor kan ada dua, ada motor bebek, motor laki, motor sport, ada skuter atau motor metik, itu kan jenisnya macam-macam gitu. Jadi arah mana? Tapi di Indonesia satu motor itu jenisnya bisa bermacam-macam. Honda aja berapa, Suzuki berapa, itu jenisnya disuruh kartu butuh kita. Ya. Kalau ada cewek pakainya tipe ini karena tubuh manusia beda, ada tangannya panjang, kakinya pendek, ada kakinya panjang, semuanya disesuaikan. Nah, market itu kan harus lari ke safety semua. Nah, Jepang itu orang yang pinter, saya bilang itu, ngikuti marketnya Indonesia. Apa yang dimintakan semua, termasuk mobil. Mobil sekarang sisi besar boros, sisi kecil tapi ternyata digeser pakai turbo segala macam. Tapi tetap dialokasi ada ABS-nya, ada airbag-nya, semuanya kan dikuncikan semua. Nah, itu nantinya sebenarnya tugas-tugas adik-adik semua. Sekarang sudah ada head up. Head up itu head up display ya. Jadi sekarang di kaca kan saya mobil salah satu mobil merek di Indonesia ada itu semua informasi di kaca depan. Jadi bisa semua. Di separuh Drana itu kan bisa semua. Itu dulunya ada teman anak SMA 2 di pelajar apa? Saya pernah jadi juri pelajar teladan lalu lintas itu tempat ide seperti itu. Nah itu digali karena apa? Mereka keinginan mereka sama-sama semua. Ada salah satu saya pernah ikut salah satu dari juri ya. Saya tanya kepada salah satu ya produsen mobil terbesar. Saya ngikut karena saya ikut acara Pasifnya. Saya tanya kenapa ya kok setiap ada acara dealernya tipe mobil ini, tipe mobil ini, selalu mengundang adik-adik TK di bawah 5 tahun sampai 10 tahun itu lomba gambar. Yang 5 tahun menggambar, mewarnai, yang di atas 12 tahun itu melukis mobil sesukanya. Gitu. Ternyata setelah saya ketemu teman-teman di MTI, Masyarakat Indonesia, setelah diskusi selama itu, ternyata market kita ya itu sudah digambar untuk 20 tahun. Jadi kalau adik-adik sekarang tolong bikin mobil. Zamannya Pak Dino Sidin kan bulat, mobilnya bulat, rodanya bulat, rodanya bulat. Atasnya kotak. Ya, kalau zaman kita rodanya kotak korek api kan, zaman kita. Nah, anak-anak kita, cucu kita, mobilnya bulat. Sekarang mobil kan desainnya bulat-bulat semua. Honda Jazz, Yaris kan bentuknya bulat-bulat semua. Nah, itu kan berarti mereka sudah tahu anak-anak ini nantinya yang Pak Anang tadi sampaikan, 20 tahun kemudian desain yang sekarang dianggap agak kecil itu tanpa sadar terhipnotis terciptakan nanti pada saat mereka punya duit, anak daripada mereka sudah tercipta di situ. Oh iya, ya itu kan bawah sadar ya hasil karya. Iya, jadi mereka sudah market dari kita bayi masih TKS sudah di market. Nah, tugas anak SMA 2 sekarang ini dia harus berikan dulu marketnya dia semua, karena nantinya Indonesia akan jadi pusat otomotif dunia. Ya, karena kita punya pabrik baterai yang terbesar, bahan baku baterai di Indonesia semua. Nah, kalau kita
Kalau kita mobilnya sekarang pakai mobil listrik kan nanti nominasi mana? Nah, mobil listrik ini yang akan merubah jamnya nanti kita dari mesin bakar pakai premium, solar, itu kan habis yang bahan bakar itu akan habis semua. Tapi kita punya satu yang nikel itu adalah salah satu untuk kekuatan baterai. Nah, ini harus disisiap semua. Nanti pesawat terbang pakai baterai, kapal laut pakai baterai, mobil pakai baterai. Nah, adik-adik yang sekarang ini, yang sudah masuk sekolah ini, kebutuhan kemudian, nah dia harus cepat. Awalnya kita membalik, jangan sampai kita didikte. Kita 250 sekian juta rakyat, sekarang 260 ya. Itu market besar banget, sangat besar itu. Nah, itu harus dicepat dari sini semua. Mudah-mudahan nantinya termasuk kedokteran. Mudah-mudahan semua kan pakai itu semua. Memang kan animo terhadap otomotif tuh selalu ada gitu dari tahun ke tahun ya. Selalu ada walaupun nggak banyak gitu ya. Nggak semua pede masuk ke situ, tapi ada aja. Dan biasanya kalau sudah kepatil, susah keluarnya. Begitu ya. Kebetulan saya punya teman. Dia itu hobinya memang slalom ya. Apa namanya? Jadi teman saya Wendra, kenal nggak? Wendra tahu. Ya itu. Jadi sampai sekarang pun dia masih suka berkaitan dengan otomotif gitu. Beli mobil second, didandanin sedemikian rupa sampai siap rally, begitu ya? Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus disiapkan gitu kalau mau masuk dunianya Pak Komang ini? Sebenarnya di mobil itu ada kelasnya. Jadi gini, kalau Anda mau F1, itu persiapnya ke go-kart. Ya, go-kart kecil tahu kan? Nah, saya pernah jadi GM-nya go-kart di Kenjeran. Saya tahu persis tujuannya Pak Helmi. Kita cari pembalap F1. Kalau F1 sudah masuk Indonesia akan lebih kaya dari yang lain. Itu orang nggak percaya. Saya ini nggak banyak percaya. Sekarang ada Dimas sekarang di Moto2 ada. Lah, kenapa? Begitu dari go-kart basicnya untuk F1, mereka balapan ada karbon segala macam. Kalau udah basic go-kart, nantinya si A ini kalau sudah masuk di Formula 1, kasusnya Rio. Dulu sebelum Rio ada Roy. Rio saya kecil masih umur 5 tahun, saya kenal Rio itu. Saya bilang bahwa kenceng lucu anaknya itu Rio. Lah kakaknya Roy dulunya, Roy Haryanto, tapi larinya ke Amerika karena waktu masuk ke Eropa dia nggak masuk standar. Dia lari di NASCAR. Nah, saya bilang ada salah. NASCAR itu kan egonya Amerika. Amerika dia akan mengambil produk dari yang ada di Amerika. Semuanya produk Eropa semua. Kalau F1, MotoGP, FIA sama FIM itu semuanya produk di sana. Amerika ada NASCAR, ada sendiri-sendiri. Kalau relnya ada budget, dia punya Amerika guys, nggak bisa untuk mendunia sebenarnya, hanya untuk Amerika. Nah, itu harus sana. Kalau Anda kepingin itu rally dunia, maksudnya ikutlah slalom. Nah, 2 jalur ini harus diikuti semua. Nah, ini yang nggak pernah terorganisasi secara pasti. Pemerintah kan ngapain ngurusi balap? Kalau balap itu kan juga jauh juara. Tapi sebenarnya kalau sekarang kita, zamannya Pak Jokowi ini ada Mandalika segala macam. Balap itu ada hiburan sebenarnya. Tapi begitu orang balap Indonesia datang, kita lihat. Saya pernah di waktu di Kenya, saya datengin ada pembalap dunia Yamaha Jepang itu Iwao, saya datang ke sana, dia kelas MotoGP dunia, itu yang nonton tuh hampir 15.000. Bayangkan Kenjeran waktu itu. Mereka tahu, nah berarti kesimpulan saya waktu itu gini, saya bilang bahwa nantinya pada saat ada pembalap Indonesia datang, pasti yang dibutuhkan Indonesia. Kemarin saya nonton MotoGP semalam, saya lihat Valentino Rossi, saya datanya, ternyata fan MotoGP 20% lebih itu orang Indonesia sedunia loh. Jadi Yamaha, Suzuki, Honda itu yang membiayai balapannya itu rata-rata orang Indonesia. Makanya di teknya Honda itu ada satu hati, ada semakin di depan. Nah, itu kan teknik Indonesia. Buat teknik yang sponsor-sponsor semua. Sponsornya ada Oli, ada Moto, segala macam kan produk semua. Tapi kenapa ada satu hati? Kenapa? Itu tekniknya Honda, tekniknya Yamaha, semakin di depan. Itu berarti orang Indonesia yang bisa memberikan kontribusi ke sana. Semua balapan motor yang tim motor balap itu lari ke Indonesia semua. Kenapa? Bagaimana kekuatannya market Indonesia motor itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Bahwa kita harus punya satu pembalap ke sana.
Artinya Bukan bahwa mindset bahwa balapan itu ya gitu-gitu aja, cuman hobi saja, itu harus dihilangkan. ya, karena orang nonton motor balap itu sebenarnya pembentukan karakter. Sekarang Hmm, Valentino Rossi sama Vinales, motor sama orangnya, motor sama, mereknya sama, tapi karakter orang beda. Saya setting mobil satu untuk slalom, Rendra ya, dia bikin mobil hmm, slalom. Dia bikin, kenapa dia bikin? Dia bukan karakter mobil, itu sebenarnya karakter dia. Nggak bisa betul. dipilih orang lain. Iya. Oke, Pak Komang, bisa dijelaskan kepada kami, ini pasti ada nih 1, 2, 3 begitu ya, yang berminat untuk masuk ke dunia otomotif. Orang tipe seperti apa yang cocok untuk slalom, seperti apa yang cocok untuk, apa saja balap ya, balap, terus drag race tuh masuk nggak sih? Drag race itu Nggak ya? saya sendiri pegang drag race karena awal drag race kan saya pegang dari awal. Dulu Oh di Kenjeran. oh, Sampai iya aturan iya. saya baikin sampai hari ini saya tetap pegang drag race, tapi kalau drag race hampir anak saya masih bayi sampai sana, anak saya dokter, saya awal drag race semua. Oh Drag gitu. race itu bukan balapan mesin sebenarnya, balapan kecepatan anak seseorang tuh ada reaksi time-nya, reaksi pada saat go start-nya itu. Mesin semua Oh kencang. Jadi oh, seorang pembalap itu kalau di drag race dia reaksinya bagaimana? Lihat mmm, Grimes time itu lihat lampu turun, mhm, mulai kuning, 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 hijau. Nah, itu mhm, kan dia harus cepat reaksinya. Itu mmm, melatih reaksi semua. Kalau udah jalan itu sudah jalan. Tapi di drag race itu kita tidak bisa sidit ya, karena tergantung mesinnya. Itu baru mhm, awal drag race itu. Jadi awalnya mmm, bagaimana drag race awalnya. Tapi sebenarnya yang awal untuk slalom sama rally kan olahraga mobil ada banyak sebenarnya. mhm, Kalau namanya rally dibagi 3. Wisata rally, sprint rally, sama rally panjang. Rally panjang itu speed rally yang panjang. Kita susah sekarang speed rally karena jalannya sudah penuh. mhm, Biasanya yang WRC, World Rally Championship, ASPAC, Asia Pacific Rally Championship itu kita sudah nggak dilewati. Dulu kan masih bisa kita punya jatah 2 tahun sekali cuma di Sumatera Utara karena masih ada banyak kebun. Kalau di Pulau Jawa nggak mungkin. Jamnya mhm, Jawa Bali sudah nggak ada. Kalau sprint masih bisa. mhm, mhm. Tapi itu tidak menjamin profesi karena olahraga itu mahal. Olahraga itu mahal. Oh, iya Apalagi iya. dari baru. Nah, yang paling mudah apa? Sekarang ini ya rally time, rally wisata. Mobil apapun bisa dipakai lah. Oh, rally Rally wisata wisata, itu ya ya. ya, Masuk ke dalam itu juga ya, Pak? rally wisata itu antara koordinasi antara navigator dan driver. Nah, biasanya 2 itu kecerdasan judi sama nahan mental. Karena apa? Begitu berjalan jalan dengan waktu-waktu mepet, timbul masa amarah. Nah, koordinasi ini Mhm, dibutuhkan untuk kedepannya, masa depannya semua. mhm, Itu semua harus benar-benar dilihat lah karakter-karakter seperti itu. Jadi kalau mmm, sekarang komunikasi 1T dibutuhkan bagaimana caranya ngatur, ada yang ngitung, ada yang lihat jalannya, rute mana. Nah, sekarang banyak dibantu sangat mudah karena ada GPS sekarang. iya, Jadi dirubah semua, ada aduh, GPS semua. Kan saya juga sulit iya, sekarang kalau bikin soal itu sudah sulit karena sudah ditempel GPS. Ada maps-nya. Google Maps sudah dilihat lari rute kemana sudah tahuan. Dihitung iya jaraknya iya, langsung. Kita tinggal Google Maps tinggal pakai jari ini tarik sini, putar sini, kalau ketemu jaraknya sekian sudah ketemu gampang. Dulu betul. kan nggak bisa masih nebak-nebak. Nah, Iya, masih dulu nggak bisa. Dulu saya pernah ikut rally wisata, salah gara-gara saya kecepatan. Padahal menurut saya, ya sudah toh ya, kalau sudah dapat anunya kan sudah ya, sudah dapat apa ini, tempat, udah tahu iya, tempatnya kan udah, tapi ternyata tidak ya. iya, Dihitung juga jarak tempuh dan waktu yang masuk ya, akal, begitu kan ya, Pak ada ya? kan ada kan ada waktu untuk hitung, ditolak semua. Tetap berpikir juga Mmm, di tengah-tengah itu setiap interval ada yang pos rahasia juga ada situ. Itu zamannya Mas mmm. Suryo kan? Iya iya Iya, iya iya. Iya, bener. ya Mas Yang Suryo kan? acaranya Suara Surabaya itu saya Oh ikut. itu saya bikin sama saya, Oh, itu Pak gathering Komang. sama Sony ya. Oh, iya 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 iya, Yang betul. gimana yang di Terawas apa yang di Batu? Saya ikut enggak, saya ikut yang di hotel apa ya, terakhirnya ya? Bromo. Enggak, hotel Surabaya. Oh, halus Yang Surabaya itu. heeh, yang di Yang motor Salon Perak itu kan? iya iya iya, betul. FKG Yang itu family atau gathering ya? ya, Ya, sama family Mas apa Wijang. itu istilahnya, betul. Saya Ya, sama kakak saya. itu Dan itu kami temannya di Mas Anang yang pengalaman. bikin itu. Oh, Mas Anang itu anak dan Mada itu seru 89 sekali. nggak salah. Iya, dan Birom, itu seru Birom, Mas sekali. Birom. Dan itu seru sekali Pak Komang Mas Birom ternyata, itu. saya baru tahu. Nggih nggih nggih. Berarti Pak Komang kesimpulannya, ini karena saya salah mulu nih ya, kalau di sport
apa ini mobil dan motor, apa saja jenisnya? Kalau drag race tadi nggak termasuk. Drag race itu berarti sesi. Oke, Sekarang apa saja? kita larinya ada 2 kelas. Kelas bracket sama kelas CC. Kelas 31 1000 sampai 1500. Kelas 32 apa. Terus kita larinya sudah kayak Amerika main bracket dari waktu yang 8 detik, 9 detik, 9,5, 10 detik, 10,5 sampai 12. Itu apa, Pak? Rally. Drag race. Oh, drag race. Kalau rally time, kalau wisata itu orangnya di seeded. Orangnya di grid. Kalau slalom orangnya. Jadi kalau drag race itu banyak mobilnya. Jadi gini, kalau mobil saya kencang 9 detik, saya main di kelas 9 detik. Kalau kita kecepatan, waktu kita main 9 detik, waktu itu 8-9 detik, berarti kita terbakar, berarti kecepatan. Dan main di bracket sekarang. Jadi kelas yang dihitung ikut di kelasnya bracket. Tapi kalau yang kelas FFA, main yang kelas 31, kelas CC-nya, itu berapa kecepatannya nggak ada kobong-kobongan, istilah nggak ada terbakar. Jadi main kelas 31 tercepat 10 detik, ya 10 detik yang menang. Adu kelas itu. Jadi kalau di slalom main kelas CC juga, jenis kendaraan, front, tarikan depan, rear, sama kelas campuran. Kalau di slalom. Ya, kita cipta lagu kelas usia 22. Karena larinya ke PON, kita usahakan usianya di bawah 20 tahun. Nah, ini lagi kita sudah kita jalan, nanti PON-nya Popan bisa coba rintis mulai 2017. Saya coba waktu itu, kalau kita sudah tua ngapain juga, karena motocross sudah masuk, balap motor sudah masuk, yang bisa mencapai tidak terlalu banyak problemnya slalom. Slalom kita setting umur di bawah 20 kan tiap 4 tahun kan. Iya. Nah, jadi kalau sekarang anak SMA umur 17-18 kita latih 2-3 tahun, nanti pas di bawah 20 sudah siap untuk bisa ikut PON, udah 5 kan itu. Wah, itu bisa lalu. Pak Komang juga yang melatih ya? Teman-teman saya juga harus melatih, tapi nanti finishing ke saya. Oh, satu tim ya? Kalau pengen dilatih sama timnya Pak Komang harus bagaimana? Menghubungi siapakah? Hobi saya ada apa-apa. Ini adik-adik siapa tahu ada yang Mas Anang tak suruh ngurusin nanti aja, ya latihan bareng, nggak usah bayar ke saya. Nanti SMA 2 kumpulin bagaimana handbrake, bagaimana aja itu bisa. Itu. Ya aku sana SMA 2, ya ada Tony Utomo. Tony Utomo kan bekas murid saya juga. Ada Surya Mas Suryo itu juga bisa. Banyak itu. Siapa tahu dari SMA 2 keluar SMA 2 itu gudangnya selalu SMA 2 itu. Oh. Jadi saya nyoba ngeritis dulu, ada di kelas itu banyak ngeritis semua, termasuk banyaklah SMA 2 itu. Jadi hampir pembalap Jawa Timur itu ya mungkin ada langsung murid saya, ada cucu saya, ada yang lain semua banyak. Jadi karakter terbentuk banyak gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya sudah nih ya dikumpulkan oleh Pak Anang nih, supaya bisa lolos nyampe ke timnya Pak Komang nih dilatih, maka apa yang harus disiapkan? Mobilnya. Mobilnya? Oke, mobilnya apa? Iya, kita punya mobil apa? Karakter apa? Kan paling sekarang kan mobilnya bukan orangnya ya. Ya, konsen kita kan sekarang mau kelasnya kan satu mobil, main from semua untuk kejuaraan nasional. Kalau zaman saya itu memang zaman saya nggak bisa dilawan sebenarnya. Kalau orang juara nasional harus bisa 3 jenis kendaraan, Jeep, pickup, sedan. Harus menang 3-3-nya. Sekarang cuma satu mobil front aja bisa juara nasional. Kelas harus 3. Nah, jadi peraturan sudah berubah karena teknologi anak sekarang itu susah untuk diajak sulit-sulit. Akhirnya kita yang tua sudah pakai front aja. Ya pakai yang sekarang yang terkenal ada Yaris, ada Brio, ada Jazz itu yang konsen. Kalau pickupnya agak susah karena pickupnya ini agak liar bawanya. Kalau kita sih dipaksa harus bisa 3 termasuk Jeep. Makanya kalau dia mobil apa kita siap bisa karena memang karakter pada situ dibutuhkan 3 jenis kendaraan. Sebenarnya kalau bisa slalom pasti mereka aman karena tahu titik bahayanya. Jadi seorang kecelakaan itu melanggar karena dia belum tahu titik bahayanya, titik kemampuan kendaraan, titik kemampuan jalan, sama titik kemampuan dirinya. Nah, di slalom itu membentuk karakter seseorang siap kalah. Kalau kamu menang kamu harus lihat. Nah, biasanya bentuk karakter itu kalau seorang atlet itu dia harus siap kalah, dia belum siap menang. Nah, nanti kalau masuk ke politik, masuk kemana? Kalau dia businessman, kamu siap rugi loh ya. Dapat semangat. Nah, situ karakter terbentuk. Kalau kamu politik siap kalah ya, terus kalah ngamuk-ngamuk ngeluarin masa. Kalau di balap kalau turun pasti kalahnya dulu, enggak pernah menang. Lah kalau mau menang ya kan proses. Iya betul. Itu harus dipelajari, nyiapin mobilnya, dirinya sendiri. Balapan kan enggak ada lawannya diri sendiri. Sebenarnya kalau ikut balapan kita
tidak lawannya kayak Rossi, enggak, lawannya jelas nih, kalau dia banter kenceng bisa ngantar motor dia menang pasti. Kan di motor nggak bisa pukul-pukulan kan, bukan tinju kan, kita bukannya, Iya benar. kalau kita kan bukan bertanding, berlomba istilahnya. Bertanding tinju berlanding. Ya. Nah, sepak bola bertanding kan ketemu fisik. Kalau balap motor kan melomba, istilah itu harus dipahami dulu. Kita belum menghargai kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh kenceng, tapi kita harus tahu orang sama. Kalau kita nggak siap, nggak juga kalah. Nah, jadi kalau kita balapan, kamu menang, ya pasti kamu kalah dulu pasti. Ya. Proses ini kamu menang lah. Itu pelajaran itu yang filosofinya nggak dipahami. Makanya kenapa? Kayak Schumacher dulu, pembalap kok bayarannya mahal-mahal. Karena dia seperti direktur dalam satu perusahaan. Kapan dia mutusi, kapan dia mengambil keputusan, kapan dia mengambil keputusan yang terbaik dan yang terjelek. Dia kapan siap menang, siap kalah. Kalau dia kalah ya kalah aja. Berarti dia yang kurang, tidak gondok, tidak banyak bela. Nah, kalau pembalap Indonesia kalau kalah itu keluarganya nggak terima, nyerbuk musuhnya. Musuhnya kan ada motor di daerah pasar Baru itu, iya. Iya betul, sering ada di berita, betul. Sering ada di berita. Kesenggolan. Nah, kalau di sana senggolan, kayak Marquez sama Rossi, dia nggak berani bertengkar, masih hanya tegang mulut aja, dia nggak berani pukul-pukulan. Kalau pukul masih coret, tidak profesional. Meskipun dalam hatinya mereka semua. Nah, itu kan filosofi ini nggak dipahami. Jadi tidak ada pukul-pukulan, tidak ada. Paling menendam, paling dia di media bahwa dia tidak salah seperti ini gitu. Tapi itu yang filosofi nggak dipahami sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau seorang besok dia di tokoh politik, kalau ikut kampanye, kalau dia kalah ya pasti kalah. Tapi kalau menang ya siapa yang bakal kalau dia menang gitu. Nah, uangnya bagaimana ya? Ya harus berpakai secara bagian dari perjuangan. Iya, penuh perjuangan. Tidak mudah diraih gitu. Betul. Saya juga dengar tuh untuk menjadi seorang Rio Haryanto yang dikenal dan masuk. Banyak uangnya. Perjalanannya panjang sekali katanya ya. Saya kenal bapaknya bukan. Bapaknya Sinyo Haryanto yang punya pabrik buku Kiki itu. Saya kenal baik bapaknya itu. Dia berusaha juga untuk semua. Karena hidupnya itu hanya untuk anaknya sebenarnya. Makanya dia tidak sekolahkan di Indonesia, sekolahkan di Singapura. Kalau udah masuk Indonesia rusak kan ya. Jadi kalau dia seorang Rio itu kalau sudah bakal iklan datang. Datang tadi nggak konsen. Maka disembunyikan di Singapura supaya terbentuk karakter tersebut itu. Karakter dia jangan sampai kena uang. Kalau orang kena uang seperti Pak Indonesia, bagus dikit aja. Uang datang, iklan, wawancara itu merusak sistem latihan semua. Itu yang selalu dihindari. Makanya kayak yang dari Jawa Timur ada 2. Yang balapan kita kirim ke Barcelona ke Inggris sana. Jangan sampai pulang Indonesia dulu, saya benar-benar matang. Kalau masuk Indonesia dan iklan datang sudah terima uang, apa yang disediakan ya segitu aja lah. Karena usia balap itu pendek. Jadi 5 sampai 10 itu adalah pembentukan teknik ya. 10 sampai 15 itu karakter. 15 sampai 20 itulah sudah masuk ke era pematangan seorang jadi calon mental juara. 20 sama 30 itu sudah golden age-nya dia. Kalau dia di bawah 25 sudah juara dunia, berarti masihnya panjang, panennya masih 7-8 tahun lagi. Sudah pasti seorang miliarder. Kayak Rossi umur 17 dari juara, dia pasti panjang. Karirnya masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Nah, tapi seorang juara kalau dia balapan umurnya sudah 28, mau diorbitkan, ya tinggal 2 tahun ya lewat. Makanya pendek di balap. Makanya mereka sekarang ini kayak MotoGP, F1 kan selalu berubah. 3 tahun lagi. Makanya kontrak MotoGP, F1 setelah 5 tahun. 5 tahun sama balapnya, sama yang ganti. Kayak bola juga. Pendek usianya itu. Itu yang harus disiasati. Kalau Indonesia kan pemain sudah umur 30, 20, ikut balapan. Saya bilang, ngapain bisa mono? Bareng itu. Nilai jualnya nggak ada. Iya, betul. Rio kan begitu dia masuk Formula 1, nggak ada split. Nah, tapi ini sudah masuk legend. Di F1 sudah masuk sejarah legend, bahwa salah satu motor F1 dia masih di situ. Oh iya benar. Kayak kasusnya yang siapa sih, Ananda Mikola itu. Dia kalau nggak masuk, ya sudah selesai di Formula 3 aja. Masuk Formula 2 nggak bisa. Ya situ. Tapi kalau Rio masuk Formula 1 sudah masuk sejarah Indonesia, bahwa salah seorang Indonesia bisa masuk F1 ya dia aja. Wow. Itu sudah di sejarah F1 sudah masuk. Nah, itu kan tidak membuka jalan ya. Iya, itu sudah legend ya di situ. Nah, nilainya beda. Rio sampai sekarang iklan masih laku, tapi bapaknya dihindari terus. Karena apa? Beda. Kalau orang sudah terima uang, itu beda. Jadi kalau sudah nempel
tubuhnya dia sedang balap F1 atau MotoGP. Ini semua nilai semua yang nempel di bajunya semua ini. Kalau di motornya milik perusahaan, tapi yang di tubuhnya milik dia pribadi. Gitu. Jadi satu iklan kayak saya pakai satu iklan ini berapa? Ini bisa ratusan miliar, ini berapa gitu. Rossi memang nggak balapan. Rossi kok nggak menang-menang kemarin. Wis melempem, wis tuwek kok balapan. Tapi kan sponsor butuh namanya dia yang nempel di baju dia nilai ribuan. Dia tombol di TV kan muncul dan nilainya tinggi. Orang mah lihat Rossi. Rossi kayak raya. Karena apa? Orang nonton di TV nggak menang nggak apa-apa. Orang sudah lihat semua. Apalagi orang Indonesia. Pokoknya Valentino Rossi. Kan pokoknya Rossi. Iya benar. Udah sosok ya. Sudah sosok. Nggak peduli dia menang atau enggak. Pokoknya Rossi aja. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang, saya lihat kalau saya pribadi, Rossi nggak mampu. Sudah habis. Karena killingnya udah 45 udah susah. Iya. Tapi saya bilang orang hebat. Dia masuk sampai 10 besar, 5 besar, usia segitu luar biasa. Tapi kenapa dipaksakan? Karena iklannya masih pengen dia nampil gitu loh. Nah, mencari penggantinya dia itu susah. Nah, itu yang harus dibutuhkan. Jadi teman-teman Smart 2 itu bisa. Jangan jadi pembalapnya. Kalau saya bilang, jadi manajemennya. Jadi produsernya seorang pembalap. Itu lebih kaya. Jadi kalau F1 itu kan punya Bernie. Ya, kalau yang MotoGP punya siapa? Itu kan urusan orang yang manajemen sendiri. F1 organisasi itu yang punya. Jadi direktur itu promotornya yang pegang. Punya negara itu, punya seseorang perusahaan. Kita Smart 2 punya Kak Anang ini besok. Anang Corporation bikin balap, saya dukung. Enang, duit Enang. Karena sponsor masuk itu 1 tahun. Sekarang saya pernah ikut di Trading Pro Mandiri, punya PMI. PMI itu kalau bikin acara 1 tahun, sponsor Pertamina. Dia keliling bikin event. Tapi nggak usah sponsor 5 tahun, kontrak 2 tahun dia di jalan terus. Berarti profit. Tapi kalau seperti Indonesia sekarang, bikin event, 1 event bisa selesai. 1 bikin event bisa. Mau bikin event besok, sekarang cari sponsor. Ya nggak bisa cover profesional. Kayak IPO jatuhnya ya. Iya. Jadi kalau kita mau bikin rally gitu sekarang, sponsor di sini kayak Mas Anang sekarang. Saya mau Reni Akbar, sumbangan di sini. Ya kan susah, tapi kalau kita bikin event tahunan, kontraknya 2 tahun, tapi harus komitmen ya bikinnya. Nah, itu kan beda. MotoGP itu, F1 Mandalika itu mau masuk seri motocross, MotoGP di F1 di FIM. Itu intinya 5 tahun. Iya. Indonesia sirkuit itu, api enggak, api, wingi durung siap tak kayak no. Apa untung? MotoGP-nya rugi. Singapura nggak punya sirkuit bisa bikin. Kok nekat Singapura bikin? Kenapa harus malam? Nah, bikin sirkuit itu nggak gampang. Karena dihitung obstacle-nya matahari bergeraknya. Makanya kalau bikin MotoGP, bulannya ini. Kenapa? Karena matahari kalau kita balapan nggak boleh kena mata langsung, bisa silo. Apalagi kecepatan 300. Makanya Mandalika anginnya bisa lebih tenang. Meskipun di pinggir pantai lebih tenang. Apalagi pusat sponsornya. Dan rumah sakitnya harus tipe A. Tipe A itu berarti rumah sakit benar-benar siap operasi, ada lipat selama itu. Nah, itu kan tidak gampang. Keren ya. Saya jarang aja saya bikin rumah sakit itu medical center-nya standar sama posisinya sama, ada reduksisasi, ada operasi, ada punya saya dulu punya. Dan dokternya ada 1, siap dokter jaganya ada segala macam. Sirkuitnya bisa, tapi merawat sirkuitnya setengah mati. Kenapa? Itu harus standar Asia loh, badan jika itu sudah susah. Ada kliniknya, helipadnya kapan, ambulans siapa siap, petugas ambulansnya bukan nanti, tapi siap ada orang dokter yang 1 di bawah ahli bedah 1, ahli fraksi ada bertanggung jawab. Jadi kalau ada kecelakaan kita kontak ke rumah sakit Rustomo, udah standby. Itu harus dilihat semua. Iya. Berarti bisa dibilang orang-orang balap itu adalah orang-orang yang detail ya. Sampai hulu sampai hilir dipikirkan kemungkinan. Iya, jadi saya punya sertifikat sama lisensi ya. Lisensi ada lisensi A, lisensi B. Kalau A itu saya harus bisa semua. Jadi race director itu, direktur balap itu harus ngeling rumah sakit, bukan ngatur semua. Kalau 1 yang lisensi B itu ada steward of racing, jadi pengawasnya. Kalau saya race director, saya harus tahu semua. Ambulannya kapan, petugasnya kapan, pemanahnya siapa tugas, berapa tempat saya balapan ini sampai tempat tujuan, berapa menit dijangkau rumah sakit rumah sakit sampingnya sampai puskesmas yang terdekat berapa, siapa dokternya, harus ngomongin semua. Itu udah gampang. Makanya Bung Tom ini lagi kita setting,
Bagaimana caranya ada rumah sakitnya. Sampai kalau itu nggak siap, nggak bakal ada balapan di situ yang resmi tingkat Asia. Nah, makanya Mandalika ini, ya Mandalika sistem bolak-balik anginnya kapan? Nah, gak gampang gitu. Pertanyaan orang, sirkuit sampai triliunan tuh, ini kapan? Itu yang salah kaprah mereka semua sebenarnya. Sirkuit itu adalah pertunjukan. Betul, bisa jadi promosi ya. Ya, tapi bagi penonton datang, 2 juta penonton, 400.000 orang datang. Kalau spend money dia belanja 100.000 aja satu hari. Berapa uang yang berputar di NTT, NTB nanti? Itu yang dibutuhkan. Karena yang nempel di sirkuit semua itu punyanya Bernie. Kalau di F1, bukan miliknya kita. Kita tiket penonton pun cuma dapat 5% sampai 10% untuk pajaknya, yang lainnya milik dia semua. Tapi yang daerahnya, provinsi daerah, dunia datang, pesawat parkir nanti seorang pembalap. Kalau pembalap tim balapan gede itu kalau datang itu ada 40 kontainer, besarnya 2 jumbo jet. Berapa paketnya, berapa jamnya itu berapa? Kalau rumah sakit semua itu ya bisa jadi pendapatan semua. Iya. Baik. Iya. Singapura karena siang susah, balapan obstacle matahari susah, matahari bikin malam. Di salah satu hotel di pot-pot bikin malam aja. Kayak Dubai susah siangnya, bikin malam aja, kasih lampu. Siangnya mana kan? Ini bukan untuk sirkuit, orang yang datangnya sama siarannya dari live-nya itu yang coba di situ. Ya, dan dapat publik. Oke, terima kasih banyak Pak Komang. Ini saya rasa udah sejam lebih nih. Nggak kerasa, seneng banget ngobrol sama Pak Komang. Semoga nanti sebagaimana yang harapan Pak Komang tadi, Mas Anang bisa mengumpulkan anak-anak Semada begitu ya untuk begitu, karena kan 17 tahun itu masih sangat mungkin ya Mas. Paling enggak nanti Mas Anang kita bicara safety dulu Mas. Ya, karena kalau saya lebih baik saya selamat otaknya daripada tangannya dulu. Kalau otaknya sudah cacat sudah susah kita apa-apanya. Nah, otaknya dulu kan otaknya luar biasa. Mindsetnya kita ajari Twitter sampai kecelakaan jelas meninggal percuma juga. Makanya safety kan. Makanya di WHO terakhir PB mengatakan usia dini itu harus diselamatkan karena itu pembunuhan di jalan raya itu lebih besar dari penyakit sebenarnya. Hampir tiap tahun, tiap hari, tiap ada tapi nggak pernah terexpose. Iya, betul. Nah, adik-adik ini kan calon yang kita bangsa. Jangan sampai kejadian di India, terus di Bangladesh, anak kecil-kecil udah mau terus namanya. Nantinya 40 tahun ke depan itu susah cari orang pinter. Iya. Karena sekarang sudah Gen Z ya. Gen Z ini teknologi ke depannya harus tahu semua. Sejumlah dia mengatur semua. Kayak Mas Anang ini harus punya generasi lagi. Itu kalau nggak ada kita siapa lagi? Adik-adik lagi harus dibantu. Oke. Terima kasih banyak Pak Komang. Akhirnya selesai sudah di alumni hari ini ngobrol sama Pak Ikomang Ferry. Sekali lagi semoga harapan dari Pak Ikomang Ferry untuk melakukan kaderisasi dari Semada begitu ya, seperti beliau, istri beliau dan tim yang selama ini bersama beliau dalam membentuk satu atlet, kita bisa bilang atlet ya. Atlet balap otomotif itu bisa lahir dari Semada Surabaya. Begitu ya Pak Komang ya, harapan kita semua. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di alumni berikutnya. Saya Ninda, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.